Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita masih beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Oleh karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ambil saat teduh, berterima kasihlah kepada Tuhan buat pemeliharaannya. Dia sudah memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita sudah menerima berkat-berkat, bahkan mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari serukan namanya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
sama-sama sembah Dia. Haleluya. Engkaulah yang kami puji. Inilah sembah kami. Inilah pujian kami Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Urapi kami hari ini dalam ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mulai dari awal sampai akhirnya. Biarlah boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang mau memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita terus memuji Dia, amin. Mari kita angkat suara kita dan puji dan serukan nama Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan. Sanggup gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai kasih-Nya
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, menyanyi bagi Tuhan. Serukan nama Dia, karena Dia layak dipuji dan disembah. Sama-sama, haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Apapun keadaan kita, Tuhan menghendaki setiap kita untuk terus tenang dalam hadirat-Nya. Melewati setiap masalah, melewati lembah, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan menghendaki kita untuk selalu tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian ini biarlah menjadi doa setiap kita. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, seruan kami. Kami percaya Engkau memulihkan setiap hati yang terluka, yang sakit disembuhkan. Terima kasih. Haleluya. Katakan sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dengan iman sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan melalui pujian. Kami tenang karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati kami supaya menjadi kekuatan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GSJ Alroy yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama ada di dalam ibadah hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita sejenak, kita berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang minggu kami bisa lewati. Hingga hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah bersama dengan keluarga yang kami kasihi, orang-orang yang kami kasihi. Dan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa, berikanlah kami hati seperti murid, telinga seperti murid yang mau mendengarkan, bukan hanya saja mendengarkan ya Tuhan, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau mengingatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami di dalam perjalanan iman kami pada hari-hari ini, sehingga kami tetap setia
mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Urapi hamba-Mu, biarlah hanya Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di awal tahun 2021, baru saja perekonomian kita mulai bangkit setelah menjalani kenormalan baru akibat pandemi COVID-19. Dunia usaha baru mulai optimis bergerak maju. Sektor pendidikan bahkan sudah merencanakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Juli pada tahun ajaran 2021-2022. Tempat-tempat peribadatan sudah diperbolehkan untuk melakukan ibadah onsite. Bahkan gereja kita, GSJ Elroy, sudah melakukan beberapa persiapan sebelum kita akan melakukan ibadah onsite. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, semua ini pada akhirnya berubah ketika kembali kasus COVID-19 meledak, khususnya di Jakarta. Ruang gerak kita kembali dibatasi karena jumlah kasus tiap hari makin meningkat. Apalagi dengan adanya PPKM darurat oleh pemerintah, akhirnya banyak di antara kita kembali lagi harus bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Harus ada rencana-rencana yang tertunda, proyek-proyek pekerjaan yang tertunda. Kita harus bergumul lagi untuk memulai dari awal. Bahkan di antara jemaat Elroy, ada yang harus mengalami masa-masa kedukaan. Saya secara pribadi menyampaikan simpati yang sangat mendalam untuk saudara-saudara terkasih yang mengalami kedukaan. Dan saya juga berdoa bersungguh-sungguh untuk saudara-saudara yang pada hari-hari ini masih membutuhkan proses pemulihan akibat terkena COVID-19. Saudara-saudara, melihat kenyataan ini, kita mungkin bertanya-tanya di dalam hati, sampai kapan ya Tuhan? Berapa lama lagi kita harus melalui masa-masa gelap seperti ini? Pertanyaan yang sama pernah diserukan oleh Daud ketika dia harus melewati masa panjang dengan kesulitan yang bertubi-tubi yang harus dia hadapi. Kurang lebih selama 13 tahun. Masa-masa dia menjadi buronan dalam pemerintahan Raja Saul. Padahal kalau kita lihat di dalam kisah Alkitab, Tuhan sendirilah yang mengurapi Daud menjadi raja melalui Nabi Samuel. Tapi saudara-saudara yang terkasih, bukan mahkota kerajaan yang langsung dia dapat. Bukan istana yang megah yang dia tempati. Bukan kursi kerajaan yang dia duduki. Bukan pula jubah kebesaran yang nyaman yang ia bisa kenakan. Sebaliknya, ia harus bertahan melewati masa-masa kekeringan, kelaparan, kedinginan. Dihujani oleh serangan-serangan dari tentara Saul. Ketika orang-orang bertaruh untuk nyawa Daud ini. Daud di dalam kesendiriannya. Dia mencurahkan kepedihan hatinya. Dia mencurahkan masa-masa di mana dia mengalami kegelapan di dalam jiwanya. Di dalam syair-syair, kata-kata yang dikenal dengan Mazmur
ratapan. Salah satunya adalah pasal yang ke-13 di dalam kitab Mazmur. Mazmur 13 ini adalah salah satu mazmur ratapan di mana Daud mencurahkan kepedihan hatinya ketika dia harus berada di dalam periode the darkest night of his soul. Malam-malam yang pekat dan gelap dalam jiwanya. Masa yang terasa begitu lama bergumul akan situasi yang pelik. Masa di mana dia mempertanyakan, Tuhan, sampai berapa lama lagi aku harus menahan ini semua. Dari perikop Mazmur pasal 13, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi fokus kita pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menghadapi keadaan yang sulit, yang tak kunjung berakhir. Ketika pertanyaan-pertanyaan berapa lama lagi kita harus menanggung ini muncul di dalam benak kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan sama-sama belajar di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jujurlah kepada Tuhan Allahmu. Mazmur 13 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Sewaktu saya kehilangan papa saya di usianya yang ke-53 tahun, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya berusaha untuk bersikap tegar. Apalagi saya harus mendampingi mama yang waktu itu benar-benar terpukul berat akibat kehilangan papa saya. Bahkan beberapa hari setelah papa saya dimakamkan, saya diminta oleh pendeta setempat untuk berkhotbah di ibadah minggu. Saya masih tetap terima, begitu ya saudara-saudara. 2 minggu saya ada di rumah untuk mendampingi mama saya, untuk menghibur dia, menenangkan mama saya. Setelah 2 minggu saya kembali ke Jakarta, kembali ke tempat pelayanan di mana saya berada. Dan saudara-saudara yang terkasih, di waktu saya ada dalam masa-masa sendiri, tidak ada lagi keluarga bersama-sama dengan saya. Di situ baru saya mulai bisa mencurahkan kepedihan hati saya yang teramat sangat di hadapan Tuhan. Bahkan saya menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Bertanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Pada waktu saya sendiri. Dalam ayat 2 tadi kita baca. Daud meratap kepada Tuhan. Dengan jujur dia menyuarakan batinnya kepada Tuhan. Saya percaya waktu itu Daud berada di dalam kesendiriannya. Lalu dia berhadapan sendiri dengan Allahnya. Situasi ini di mana dia pada akhirnya hanya berdiri antara dia sendiri dengan Allah. Daud seolah tidak bisa melihat ujung dari penderitaannya. Ia meratap mendapati bahwa sepertinya Tuhan sudah meninggalkan dia. Sudah terlalu lama dia harus mengalami penderitaan ini. Itu sebabnya kita baca di dalam ayat 2 sampai 3. Ada 3 kali pertanyaan Daud. Berapa lama Tuhan? Berapa lama?
Ini sungguh-sungguh menggambarkan betapa pedihnya, betapa susahnya, gundah gulana hati Daud menahan begitu lama penderitaan yang ia harus hadapi. Saudara-saudara, seringkali ketika seseorang mengalami depresi, ini adalah akibat dari jangka waktu yang lama, dari sebuah keadaan yang sulit, yang sepertinya tidak kelihatan ujungnya. Dalam masa-masa gelap ini, seseorang seringkali berusaha untuk mengetahui kapan penderitaan ini akan berakhir. Namun ketika akhir dari pergumulan belum juga kunjung berakhir dan belum juga kunjung diketahui kapan selesainya. Inilah yang membuat seseorang menyimpulkan bahwa Tuhan sudah tidak mendengarnya lagi. John Calvin pernah berkata, ketika kita dalam waktu yang lama mengalami penderitaan, dan ketika kita tidak merasakan tanda pertolongan ilahi, pikiran kita tidak terhindarkan untuk mengatakan bahwa Tuhan telah melupakan kita. Mengapa seseorang bisa berasumsi demikian, saudara-saudara? Karena manusia diserang oleh realitas depresi yang berjuang melawan pemahamannya terhadap siapa Tuhan yang dia sembah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara. Pertanyaan Daud tadi, apakah ini menandakan bahwa Daud sudah kehilangan iman? Apakah ini menandakan bahwa dia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan? C.S. Lewis ketika berjuang melewati malam-malam yang disebut sebagai malam penuh mimpi buruk. Masa yang paling sulit dalam hidupnya ketika dia harus kehilangan istri yang dikasihi akibat penyakit kanker yang diderita selama 4 tahun. Dalam sebuah buku, dia tuangkan ungkapan-ungkapan kesedihannya. Di dalam buku yang berjudul A Grief Observed, mengupas duka. Bahkan di bab-bab awal, C.S. Lewis mengatakan ketika Tuhan mengizinkan istrinya diambil, dia menyebut Allah sebagai si sadis sejagat. Tapi kemudian dia meralat pernyataannya di bab-bab berikutnya. Karena pernyataan itu bukanlah pernyataan di mana dia kehilangan iman. Dia mengatakan, masa yang paling sulit ketika tidak ada jawaban, mempertanyakan keberadaan Allah adalah respon yang sangat manusiawi. Saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, ungkapan kejujuran kita mempertanyakan keberadaan Allah justru menunjukkan betapa kita adalah manusia yang sangat rapuh, yang sangat membutuhkan belas kasihan Allah dan kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara, engkau bisa berkata jujur terhadap perasaanmu di hadapan Tuhan Allah yang engkau sembah. Sadarilah bahwa ratap tangismu adalah seruan imanmu yang dengan teramat sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertanya-tanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima, kita harus bergerak terus ke arah Tuhan. Mazmur 13 ayat 4 sampai 5. Pandanglah kiranya aku, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati.
supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Menghadapi pergumulan yang seolah tiada berujung, saudara-saudara. Masing-masing orang punya respon yang berbeda. Ada yang menyerah dan tidak lagi mengharapkan kepada Tuhan, tetapi mengharapkan manusia, orang lain yang bisa diandalkan, yang lebih bisa dirasa mampu menolong. Ada pula yang memikirkan jalan pintas untuk mendapatkan pertolongan dan kelepasan. Di tengah-tengah kegelapan yang dialami oleh Daud, dalam ratapnya, dia tidak berhenti pada pertanyaan, pada depresi. Ketika dia mengalami masa-masa sulit yang berat yang tidak berujung. Tetapi dia mulai melangkah keluar dari situ. Mengarahkan diri kepada Allah. Daud memohon supaya Allah memandangnya. Seolah-olah Daud hendak meminta supaya Allah keluar. Kali ini tolong Tuhan, keluar dari tempat persembunyianmu dan arahkanlah wajahmu serta matamu kepadaku supaya mataku bercahaya. Itu yang hendak diungkapkan oleh Daud. Kalau kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat. Ada pepatah berkata, mata adalah jendela jiwa. Saudara-saudara, kita bisa berbohong kepada orang lain tentang keadaan hati kita dengan memasang mimik muka yang ceria, yang senang. Tapi, saudara-saudara, kita tidak bisa membohongi mata. Mata itu tidak bisa berbohong. Jiwa yang mengalami tekanan akan terlihat dari sorot matanya. Daud dengan sangat memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan dia. Kalau tidak, dia akan kehilangan pengharapan dan menyerah. Saat kita berbicara jujur kepada Tuhan mengenai perasaan kita, saudara-saudara, kita juga harus perlu bergerak ke arah Tuhan. Kita tidak berhenti dalam perasaan kita yang seolah-olah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kita harus mengarahkan diri kita kepada Allah, kembali kepada Dia. Kita tidak berhenti pada perasaan depresi. Kita harus terus-menerus meminta Allah mendengarkan kita. Mengharapkan Tuhan akan janji-janjinya dan mengharapkan Dia bergerak sesuai dengan karakternya, yaitu kasih. Penting untuk melihat, saudara, bahwa Daud menghadapkan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Ketakutan yang dijelaskan di dalam kalimat, apakah musuh-musuhku nanti akan meninggikan diri atasku. Kekhawatiran ditempatkan oleh Daud di tempat yang tepat, yakni diperhadapkan dengan kekuatan Allah. Ini adalah kunci doa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam waktu yang lama. Arahkan setiap ketakutanmu tepat di hadapan Allah. Oh My Soul adalah sebuah lagu yang dibawakan oleh grup band rohani yang bernama Casting Crowns yang dirilis pada tahun 2016. Pencipta lagu ini vokalisnya bernama Mark Hall. Hall sudah melayani Tuhan, bersaksi, menginjil. Bahkan dia membuat dan menyanyikan lagu rohani sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Suatu hari, saudara-saudara, dia didiagnosa mengidap penyakit kanker
di daerah ginjal. Dan lebih parahnya lagi, kanker itu sudah sebesar ginjalnya sendiri. Saat itu ia memiliki banyak perasaan-perasaan negatif dalam benaknya. Meskipun dia sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal kerohanian. Membantu banyak orang untuk keluar dari masa-masa keterpurukan iman mereka. Tetapi kali itu Mark Hall juga berada dalam posisi yang sama. Di malam ketika dia duduk di kantornya setelah mendengarkan berita ini, ia mengingat akan Daud yang juga pernah berada dalam lembah kekelaman. Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Ayat ini tiba-tiba seperti air mengalir yang sejuk sekali mengaliri hati Mark Hall yang kering pada malam hari itu. Ia pun menggubah kepedihan hatinya, isi hatinya dalam syair-syair lagu yang berjudul Oh My Soul. Dalam beberapa penggalan lirik, Mark Hall mengungkapkan, "There is a place where fear has to face the God you know." Ketakutan itu pada waktunya akan berhadapan dengan Allah yang aku sembah. Ia percaya bahwa ketakutan dalam dirinya akan penyakit yang dideritanya pada akhirnya akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Allah yang dia percaya dan dia sembah. Saudara-saudara, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang terjadi pada hari-hari ini menyerap kekuatan saudara-saudara. Membuat cahaya matamu meredup sehingga akhirnya melumpuhkan engkau. Perhadapkan ketakutanmu kepada Allah supaya Ia bisa memberimu kekuatan. Yang ketiga yang harus kita lakukan pada akhirnya adalah percaya kepada Tuhan. Ingat akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 6, Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Faktanya pada waktu Daud menggubah syair-syair ini, Daud belum lepas dari pergumulan yang sedang dia hadapi. Daud masih berada dalam situasi itu. Dia masih berada dalam perjalanan lembah kekelaman itu. Namun dia menetapkan hati untuk mengarahkan kepada Allah, membangkitkan imannya kembali. Dan inilah yang membawa Daud kepada ingatan-ingatan akan kemurahan Tuhan yang pernah dialami. Seolah-olah dia flashback kembali kepada apa yang dia pernah alami, kepada perbuatan yang Tuhan pernah nyatakan dalam perjalanan imannya. Saat dia dilepaskan dari cengkeraman singa ketika dia menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Saat dia dilepaskan oleh Allah dari pedang Goliat. Saat dia dilepaskan oleh Allah dari lemparan tombak Saul.
dia kemudian mulai bangkit dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhan tidak akan berubah. Ia ingat akan Hesed Adonai, kasih setia Allah yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di tengah perjalanan kita melewati lembah-lembah kekelaman, penderitaan yang kita alami, yang menurut kita sudah terlalu lama, kita pun harus memegang kasih setia Allah. Percayalah bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan yang telah Dia rencanakan sebelumnya dengan penuh kasih untuk kita semua, anak-anaknya. Pada akhirnya pengharapan di penghujung Mazmur ini membawa kita kepada kelegaan bahwa Tuhan akan bertindak. Inilah yang membuat kita harus tetap bersuka cita, mengangkat kepala kita dan kembali memuji Dia atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Memang saat ini kita belum terlepas dari pergumulan-pergumulan itu. Saat ini di depan kita kabut terlihat begitu tebal. Kita tidak tahu sampai kapan dunia ini akan pulih dari pandemi ini. Kita tidak tahu kapan negara kita akan pulih. Kapan kita akan terlepas dari peristiwa-peristiwa pelik ini. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan biarkan jiwamu dikuasai oleh ketakutan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Tetaplah memuji Dia. Sebab Dia pasti akan bertindak. Di satu kisah yang dicatat di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus sendiri memberikan jawaban kepada kita sampai berapa lama kita harus bertahan di dalam mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Jawaban yang Yesus berikan adalah di dalam perumpamaan seorang janda yang meminta keadilan kepada hakim yang lalim. Di akhir dari perumpamaan itu Yesus menjelaskan kalau janda yang lalim, kalau hakim yang lalim itu saja pada akhirnya membenarkan kasus dari janda ini. Apalagi Tuhan Allah kita. Tapi yang Dia minta adalah masih adakah iman Dia dapati pada orang-orang percaya yang di dalam masa-masa penantiannya meminta terus-menerus kepada Tuhan. Izinkan saya, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan sebuah lagu yang saya percaya lagu ini bisa memberkati kita, lagu yang diciptakan oleh Frankie Kuncoro, mengutip beberapa kalimat dari lirik lagu yang berjudul Yang Terbaik Akan Datang. Tak perlu ku takut dan ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air mata dan perjuangan mulia, ku tak akan menyerah, yang terbaik akan datang. Amin. Mari kita dengarkan pujian ini.
bisa mengerti yang indah tak selalu indah. Sabarlah, pasti ada pertolongan Tuhan datang. Ku tak menyerah, yang terbaik akan datang. Tak perlu ku takut atau ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air mata dan perjuangan mulia, Tuhan menolong dan memampukan. Yang gelap akan menjadi terang, yang tak mungkin akan jadi mungkin. Sabarlah, pasti ada pertolongan Tuhan datang. Ku tak menyerah, yang terbaik akan datang. Tak perlu ku takut atau ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air mata dan perjuangan mulia, Tuhan menolong dan memampukan. Tak perlu ku takut atau ragu, rancangan yang indah menantiku. Lewati air mata dan perjuangan mulia, Tuhan menolong dan memampukan. Tuhan menolong dan memampukan. Pujian ini biarlah menguatkan kita di dalam masa-masa penantian, pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah lelah di dalam penantian iman kita. Dan mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman, sabda yang datang kepada kami semua yang mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami bisa saja Tuhan izinkan untuk mengalami masa-masa gelap di dalam jiwa kami, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi yang kami percaya, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang betul-betul tahu sampai di mana batas kekuatan kami. Kami percaya Engkau akan hadir dengan kasih-Mu dan akan menyatakan pertolongan-Mu, kelepasan itu pada akhirnya di dalam penantian kami. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan Allah yang kami sembah. Kami akan tetap beriman sekalipun tidak mudah bagi kami. Kami akan tetap memegang firman-Mu. Kami akan tetap memegang janji-janji-Mu. Bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Roh Kudus,
teruslah Engkau bekerja dalam hati kami, menguatkan iman kami, sehingga pada akhirnya kami bisa tetap setia di dalam pertandingan iman kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjamah setiap umat-Mu pada hari ini. Memulihkan mereka, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, penghiburan secara pribadi untuk setiap masalah yang jemaat-Mu pada hari-hari ini hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mengambil waktu setiap hari. Bisa beberapa menit untuk mendoakan bangsa dan negara kita, agar wabah corona yang semakin hari semakin tinggi angkanya ini boleh segera ditangani dengan baik. Dan pada akhirnya kita boleh melihat bahwa pada akhirnya wabah ini bisa dikalahkan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah online pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Ada keterbatasan di sana dan di sini. Kami berdoa kiranya apa yang kami dapatkan dalam ibadah online ini melalui pujian, penyembahan, melalui firman Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh mengarahkan hidup kami untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, hari ini hamba-Mu berdoa kiranya perlindungan yang berasal dari Yang Maha Kuasa akan melindungi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, dengan siapa mereka bertemu, Tuhan lindungi, jadilah perisai bagi kami, sehingga kami tidak akan terpapar oleh virus dan penyakit-penyakit yang lain pada masa pandemi ini. Hamba-Mu juga berdoa kiranya berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu di dalam masa-masa pandemi, di mana mencari uang bukanlah perkara mudah. Kami berdoa supaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit, memberkati jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun dari antara jemaat-Mu yang mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa bersama-Mu, penyertaan dari Tuhan Yesus bersama-Mu, kekuatan, kuasa, dan perlindungan yang berasal dari Roh Kudus menyertai-Mu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.